Ya Tamam, kembali ke topik utama, yaitu tentang politisasi isu PKI. Pasca tesis Kiai Imad, menurut Yai Tamam, apa yang terjadi di klan Habib Alwi sehingga mereka tidak lagi mempolitisasi isu PKI atau setidaknya mengurangi volume isu itu tersebut di ruang publik? Iya, dalam kondisi apapun tesis Kiai Imad itu bukan tesis abal-abal, Mas. Kalau tesis abal-abal nggak mungkin sampai menghabiskan dana membuat seminar Robitoh itu, Mas. Kalau itu nggak tesis abal-abal, kalau itu tesis abal-abal nggak mungkin memancing pihak Robitoh atau siapa menerbitkan buku yang akan dibagikan ke kiai-kiai sebagaimana dijanjikan oleh Hanif Alatas itu. Dan PDF yang disebar, saya belum ketemu PDF-nya itu, Mas. Itu kan anggaran yang tidak sedikit, Mas. Artinya apa? Tesis Kiai Imad itu betul-betul direspon secara serius dan mewah, bukan tesis abal-abal, Mas. Kalau tesis abal-abal nggak mungkin dapat respon, Mas. Direspon itu kan karena ada kekuatan yang luar biasa, Mas. Kalau tesis Kiai Imad abal-abal, nggak mungkin para YouTuber itu pengen mengupload terus pikiran-pikiran Kiai Imad. Bahkan isu politik, Mas, itu kalah dengan isu nasab, Mas, di negeri ini, Mas, sekarang ini. Isu politik. Dari mana saya tahu? Di Pada Suka saja, Mas. Itu kalau bicara politik, itu penontonnya 5.000, 7.000. Tapi kalau bicara nasab Kiai Imad, 60.000, 70.000. Masyarakat antusias gitu ya, dan engagementnya tinggi juga itu. Mengapa begitu? Karena masyarakat banyak yang jadi korban, Mas. Kalau masyarakat tidak mengalami korban itu nggak mungkin itu mereka antusias. Karenanya tokoh-tokoh yang masih membela nasab Habaib Alwi itu tokoh-tokoh yang nggak tahu problem masyarakat itu menurut saya, Mas. Hidup di menara gadingnya sendiri begitu ya. Menara gadingnya sendiri, nggak tahu problem masyarakat. Maka saya bisa membedakan, Mas. Saya secara pribadi masih komunikatif dengan beberapa habaib dan mereka masih senang jadi tamu saya, sering ke rumah saya. 1 bulan itu 10 habib yang di rumah saya loh, Mas. Jadi dawir apa enggak ya? Enggak. Mereka alasannya kangen, Mas. Alasannya kangen. Enggak dan dawir enggak. Ya. Makanya mereka yang mengaku sebagai muhibbin itu mesti kalah dengan saya, Mas. Mesti kalah. Saya itu kurang apanya gitu, kan begitu. Jadi malu mereka yang mengaku sebagai muhibbin membela buta. Tapi kan saya bisa membedakan antara tamu saya yang saya hormati, mereka sudah menganggap saya sebagai saudaranya, dengan problem masyarakat. Kan saya tidak bisa dengan posisi keakraban dengan habaib, kemudian problem masyarakat tidak ikut saya jawab. Saya kan punya kewajiban menjawab problem masyarakat, Mas. Habaib ini kan problem sosial masyarakat, Mas. Sudah menjadi patologi sosial begitu ya? Sudah levelnya di situ problem, ya? Sudah menjadi problem sosial masyarakat, Mas. Makanya kadang-kadang kalau saya ingat Mas Rifki dan kawan-kawan, itu saya senang. Kok masih mau ada orang yang ikut mendampingi masyarakat dengan semampunya, sesuai dengan kapasitasnya. Sementara, mohon maaf, negara kiai yang memiliki kebijakan, itu mereka diam. Nah, kalau ingat ini, saya pengen nangis, Mas. Saya pengen nangis. Tapi kalau teringat Mas Rifki dan kawan-kawan, itu kayak terhibur saya. Saya teringat Kiai Imad, saya kayak terhibur. Makanya dengan Kiai Imad itu saya tidak kangen secara personal, Mas, tapi kangen dalam konteks kualitas tesis beliau yang mampu membentuk kesadaran masyarakat. Itu yang membuat saya terharu, Mas. Jadi luar biasa. Jadi ini problem masyarakat loh, Mas. Problem habaib, problem masyarakat. Bisa kita katakan penyakit masyarakat sudah menjadi level penyakit masyarakat ya? Dari sisi oknum-oknumnya sudah menjadi penyakit masyarakat, Mas. Jadi dari sisi oknum-oknumnya sudah menjadi penyakit masyarakat, Mas. Ya, Tamam. Setelah munculnya tesis Kiai Imad ini,
apa yang mempengaruhi klan Habib Alwi sehingga mereka tidak mempolitisasi lagi isu PKI ini, Yai? Masyarakat sudah Kira-kira. sadar, masyarakat sudah sadar, karena Habib juga takut kalau mereka menggunakan isu PKI, masyarakat akan jawab mbahmu begitu. Pelakunya ada, itu mbahmu itu artinya adalah pelakunya ya leluhurmu gitu ya, ya. Nah, iya, maksudnya kan begitu, Mas. Masyarakat kan sudah sadar sekarang ini. Jadi masyarakat ini Tinggal sudah punya jawaban yang cerdas sekarang ini, Mas. Jadi kalau nanti ada Habib yang ceramah di sosial media tentang isu PKI, masyarakat sudah bisa menjawab sambil nonton. Mbahmu dewe ya. Gitu. Lah gimana? Santri kiai inilah yang bermusuhan dengan PKI, Mas. Mbah saya itu betul-betul perang dengan PKI, Mas. Sampai jaga rumah-rumah kiai di Lasem, di Rembang, di Tuyuan, di Pamotan loh mbak saya itu, ngordinir itu. Maka beberapa kiai yang ketemu saya, dapat cerita dari ayahnya atau mbahnya, itu cerita, dulu mbah jenengan, wah saya diceritakan abah Gus, mbah jenengan itu begini, begitu. Tapi kan saya nggak pernah ikut membuat isu anti PKI kan nggak pernah saya, Mas. Kalau dari klan Habib Alwi sendiri tidak ada ya, tidak ada yang berbenturan dengan PKI atau menjadi korban PKI ya, setahu dia Tamam. Yang jelas dalam sejarah tidak saya baca. Iya, saya juga begitu sih. Ya, membacanya dari sejarah saya, Mas, dari sejarah. Yang nampak kan Banser, Kiai, Jawa Timur, Jawa Tengah. Habib saat itu kan banyaknya di Jakarta, Mas. Jakarta kan nggak ada problem benturan dengan PKI ya, Mas. Gimana ya? Mau diulang? Problem benturannya dengan PKI kan ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Mas. Jawa Barat dan Jakarta kan cenderung tidak ada problem PKI, Mas. Saat G30 SPKI, Jakarta itu adem ayem, lengang, nggak ada apa-apa, Mas. Hanya apa terjadi hubungannya dengan klan Habib Alwi itu ya? Posisi geografis itu apa hubungannya dengan klan Habib Alwi? Ya karena banyak Habib Alwi itu kan banyak di Jakarta, Mas. Banyak di Jakarta, Batavia, karena memang saat itu Utsman bin Yahya itu kan pahlawan bagi Habib Alwi, Mas. Makanya Habib Alwi itu paling membela mati-matian Utsman bin Yahya sampai sekarang ini. Contoh kecil gini, Utsman bin Yahya itu dari banyak catatan dan sejarah, itu kan terkenal sebagai antek Belanda, Mas. Itu real empiris. Kalau saya katakan sebagai antek Belanda, saya nggak bisa disalahkan, sejarahnya begitu. Jadi tidak ada orang di negeri ini yang akan bisa dihukum gara-gara mengatakan Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Karena real. Kecuali kalau tidak real dalam sejarah, kalau saya mengatakan Utsman bin Yahya adalah antek Belanda, saya bisa dipolisikan, Mas. Tapi sekarang ini nggak ada orang yang bisa dipolisikan gara-gara mengatakan Utsman bin Yahya adalah antek Belanda. Mengapa? Karena real. Karena real Utsman bin Yahya antek Belanda, dari surat-suratnya kepada Belanda, dari gajinya dari Belanda, bahkan dia itu sangat senang sekali menggunakan simbol salib di sakunya itu, Mas. Notabene atas nama pengarang kitab-kitab, katakan begitu. Ya Tamam, setelah pasca tesis Kiai Imad, situasi apa yang Yai Tamam identifikasi sekarang ini terkait dengan isu PKI itu, Yai? Alhamdulillah, Mas. Sekarang ini nggak ada isu nonton bareng G30 SPKI. Mungkin malah nanti sebaliknya ada diskusi bareng tentang Hablo Grup G 30 SPKI. Haul Hablo Grup G30 SPKI. Nanti kita bikin itu. Ini guyonan sederhana, tapi Mas Rifki paling dibenci orang nih pagi ini.
Tapi real, Mas. Jadi Tapi real. Sekarang ini adem, Mas. September yang indah sekarang ini. Anak negeri bisa menikmati bumi pertiwi, Mas. ya, Kemarin yang mau bikin rame kan Rizik Syihab yang sekarang kabur tentang Fufu Fafa, Fufu Fafa. Ayo, ayo. Kan yang ya, Fufu ya, Fafa, Fufu Fafa. Kan yang sekarang juga dan sebagainya. itu sudah ya nyaring bunyinya tapi sudah nggak laku di masyarakat ya, sepertinya ya. Menurut Yai Jadi gimana? nggak laku, Mas. Langsung diketawakan banyak orang. Harusnya kan baca selawat badar, Maulid Nabi kan, Mas. Maulid Ya, Nabi yang ya. dibaca malah Fufu Fafa, Mas. Masya Allah. Ini kan Itu kita isu ketahui. recehan. Gimana ya, lanjutkan nih, monggo. Ya itu kan isu recehan, Mas. Yang mana itu? PKI atau Fufu Fafa? Fufu Fafa itu, Mas. Nah, kalau sekarang setelah tesis Kiai Imad, isu PKI isu recehan sekarang, Mas. Diketawakan banyak orang sekarang. Ya, Nah, apa namanya ya? Masyarakat sudah mengetahui begitu ya, bahwa PKI itu hanya menjadi isu PKI hanya menjadi alat kepentingan politik praktis dari golongan klan Habib Alwi gitu. ya, Kita katakan begitu, sehingga masyarakat menjadi sadar bahwa isu PKI ini diangkat bukan murni secara tulus untuk meningkatkan rasa nasionalisme, persatuan, tetapi ada ulterior motif dibalik dari diangkatnya isu PKI oleh klan Habib Alwi. Barangkali begitu ya, iya. bahkan isu PKI diangkat itu memecah nasionalisme, Mas. Sebelum tesis Kiai Imad, kalau sekarang isu PKI kalau diangkat bukan memecah nasionalisme, membuat ketawa banyak masyarakat nasional, Mas. Berarti ini posisinya klan Habib Alwi sudah menjadi apa ya, hiburan begitu ya, atau badut begitu ya, iya. Di panggung masyarakat begitu ya. Kalau tidak memperbaiki diri akan semakin parah dari istilah itu, Mas.